Hai semuanya, kenalin, namaku Feni. Kali ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Filosofi Teras karya Henry Manampiring atau yang biasa disapa sebagai Om Piring. Filosofi Teras ini merupakan sebuah buku yang memperkenalkan filsafat stoik atau stoa dalam bahasa Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan mengenai topik-topik stoicisme yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Stoicisme merupakan sebuah filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Filsafat ini dibawa oleh Zeno dan dikembangkan oleh para filsuf Yunani lainnya seperti Epictetus, Seneca, bahkan Marcus Aurelius. Filsafat ini mengajarkan seseorang untuk berbuat kebaikan, toleransi, dan penguasaan penuh atas dirinya sendiri. Seseorang yang telah menerapkan ajaran stoicisme tidak akan mudah terbawa oleh emosi dan tetap tenang ketika dihadapi oleh peristiwa yang tidak diduga-duga. 3 poin penting yang disajikan dalam buku ini yaitu soal dikotomi kendali, star, dan premeditatio malorum. Soal dikotomi kendali pada intinya memaparkan pemahaman mendasar kepada kita untuk dapat memisahkan hal yang bisa dikendalikan atau biasa disebut internal goals dan yang di luar kendali kita atau outcome. Kecewa yang disengaja adalah terlalu bergantung pada hal yang di luar kendali kita. Yang kedua, ada STAR, Stop, Think, and Assess Respond. Ini konsep yang cukup aplikatif untuk menghadapi segala macam permasalahan. Alih-alih bertindak reaktif, STAR mengajarkan untuk sejenak mengambil jarak, kemudian berpikir dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk kemudian memberi respon. Ya, sekalipun pada prakteknya tidak akan semudah itu. Sebagai ilmu filsafat kuno, stoicisme dalam filosofi teras diterjemahkan dalam bahasa yang sangat mudah dicerna dan seakan menemukan relevansinya dengan era sekarang, yaitu dengan apa yang Gen Z istilahkan sebagai overthinking, trust issue, healing, mental health, anxiety, dan sebagainya. Selama membaca, aku merasa familiar dengan ajaran stoicisme ini. Mungkin secara nggak sadar sebenarnya kita udah sering bersinggungan atau melakukan stoicisme ini. Cuma nggak ngeh aja kali ya kalau ini udah diterapin dari zaman dulu oleh filsafat Yunani. Stoicisme ini mengajarkan banyak hal yang tujuannya adalah untuk membuat kita hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Gimana caranya sih? Ya, hiduplah selaras dengan alam. Artinya kita disuruh untuk lebih menggunakan nalar daripada emosi. Karena di buku ini dijelaskan bahwa emosi itu cuma dampak dari persepsi negatif kita. Aku suka banget gimana penulis bercerita kalau stoicisme ini bisa diterapin di mana aja. Mulai dari mengontrol diri sendiri, menghadapi orang yang menyebalkan, menghadapi musibah, bagaimana menerapkannya ke anak kita, gimana perannya ke masyarakat, hingga tentang kematian. Nah, di setiap akhir bab, penulis juga berbaik hati loh untuk memberikan intisari dari bab tersebut. Bahkan di epilog penulis juga memberikan cheat set biar pembaca tahu ringkasan isi buku ini. Penulis terus mengulang dan mengingatkan inti dari stoicisme biar nempel ke pembaca. Nah, mungkin segitu aja video review dari aku. See you in the next video. Bye!